Pertama, siapkan 4 keping mie telur, untuk mereknya bisa pakai apa aja ya. Kemudian kita rebus sampai matang atau sampai mengembang. Nah, kalau minyak sudah mengembang seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan 1 buah wortel, lalu kita parut menggunakan parutan keju, atau bisa juga kita potong tipis-tipis menggunakan pisau ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 2 siung bawang putih, lalu cincang kecil-kecil. Kemudian siapkan juga setengah buah bawang bombay, lalu kita potong kecil-kecil. Setelah selesai, kemudian cairkan 2 sendok makan margarin. Nah, kalau sudah cair, kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombaynya, kemudian kita tumis sampai harum dan layu. Nah, kalau sudah harum, kemudian masukkan 3 sendok makan tepung terigu, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian tambahkan 400 ml santan, kemudian kita aduk-aduk sampai mengental ya teman-teman. Dan kalau sudah mengental seperti ini, kemudian masukkan wortel yang sudah diparut tadi, kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, kemudian aduk-aduk kembali ya. Kemudian masukkan minyak tadi, lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata, dan kita masak sampai padat ya teman-teman. Nah, kalau minyak sudah padat seperti ini dan tidak lengket, itu siap untuk diangkat ya. Selanjutnya, siapkan 12 buah sosis rasa ayam atau sapi, kemudian potong menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian kita goreng sebentar saja ya teman-teman. Nah, supaya nanti isian sosisnya itu matang sampai ke dalam. Dan kalau sosisnya sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, ambil secemol adonan mie. Kemudian kita bulatkan. Setelah bulat, lalu pipihkan. Kemudian isi dengan sosis. Kemudian kita kepal-kepal membentuk lonjong ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini dia sudah selesai dibentuk semua. Langkah berikutnya kita membuat bahan pencelup. Masukkan 6 sendok makan tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, lalu masukkan secukupnya air, kita tuangkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, celupkan mie ke dalam larutan terigu. Kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Sambil kita tekan-tekan ya, supaya tepung panirnya lebih nempel.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia kroket mie-nya sudah selesai dibentuk semua. Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia kroket mie-nya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih dan luarnya sangat crispy. Perpaduannya sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi, dijamin laris manis. Pertama, siapkan 17 butir telur puyuh, kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Rebus kurang lebih selama 15 menitan. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian masukkan ke dalam air supaya lebih cepat dingin dan mudah untuk dikupas. Lalu langsung saja kita kupas sampai bersih. Kemudian telur puyuhnya kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 buah wortel, kemudian kita iris tipis-tipis. Setelah wortelnya sudah selesai diiris semua seperti ini, kemudian sisihkan. Lalu siapkan secukupnya daun bawang, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, ini dia daun bawangnya sudah selesai diiris semua ya teman-teman. Lalu rebus 4 keping mie kering. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita matikan kompornya, kemudian kita angkat. Lalu minyak kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk dicampurkannya nanti. Setelah selesai, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 saset masako ayam, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan garam, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan secukupnya air, kita tuangkan sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, untuk teksturnya agak encer seperti ini ya. Kemudian masukkan daun bawangnya, wortel, dan masukkan juga mie. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan cetakan kue talam. Di sini saya pakai yang ukurannya kecil. Lalu olesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya. Setelah semuanya sudah selesai diolesi, kemudian kita masukkan minyak. Dan untuk permukaannya sambil kita ratakan ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kemudian kita tambahkan telur puyuh di tengahnya. Lalu kita tekan-tekan supaya nempel. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian lakukan langkah yang sama sampai semuanya selesai.
Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah selesai kemudian kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu. Lalu kita tutup dan kukus kurang lebih selama 15 menitan. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Nah, kalau adonannya sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Dan ini dia mie fantasinya sudah matang semua ya. Selanjutnya kita membuat bahan pencelup. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam. Lalu masukkan secukupnya air. Kita tuangkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya. Langkah selanjutnya, celupkan mie fantasi ke dalam larutan terigu. Kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan kalau mie fantasinya sudah selesai semua seperti ini, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia mie fantasinya sudah matang semua. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, luarnya sangat crispy, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis ya. Pertama, siapkan 1 bungkus mie kering, bisa pakai merek apa aja, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita rebus sampai mengembang. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, langsung saja kita angkat. Langkah selanjutnya, siapkan secukupnya daun seledri, kemudian kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini dia daun seledrinya sudah selesai dipotong-potong semua. Kemudian masukkan mie ke dalam wadah yang besar, lalu kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk dicampurkannya nanti. Dan di sini saya pakai gunting ya supaya lebih mudah. Nah, kalau mie-nya sudah kecil-kecil seperti ini, kemudian tambahkan 1 butir telur ayam, setengah sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan juga daun seledri yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau adonannya terlalu kering, bisa ditambahkan sedikit air. Dan kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian olesi tangan menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih atau menggunakan sarung plastik seperti ini. Kemudian siapkan juga secukupnya tusuk sate. Langkah selanjutnya, ambil secemol adonan, kemudian kita gulung memanjang seperti ini. Lalu kita pipihkan. Kemudian letakkan tusuk sate di tengah-tengah adonan seperti ini. Nah, sambil kita kepal-kepal ya teman-teman, supaya adonannya lebih nempel ke tusuk sate. Dan hasilnya seperti ini ya. Dan ini dia adonan mie-nya sudah selesai dibentuk semua. Langkah berikutnya kita membuat bahan pencelup. Masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, lalu masukkan secukupnya air, tuangkan sedikit demi sedikit, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, celupkan stik mie ke dalam larutan terigu. Kemudian taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia stik mie-nya sudah selesai semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari stik mie-nya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih dan sangat crispy, dijamin anak-anak pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa tambahkan saus sambal seperti ini supaya lebih nikmat lagi. Dan supaya lebih kekinian bisa ditambahkan mayones. Nah, dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 1 bungkus mie sukses isi 2, bisa pakai yang rasa apa aja dan merek yang lain juga bebas, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita rebus di air mendidih. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian kita angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, lalu kita belah menjadi 6 bagian.
lalu kita potong kecil-kecil. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai dipotong semua, kemudian siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita iris tipis-tipis. Nah, kalau daun bawangnya sudah selesai dipotong-potong semua, kemudian sisihkan, lalu siapkan satu buah wortel, kemudian kita parut menggunakan parutan keju seperti ini. Dan ini dia wortelnya sudah selesai dipotong-potong semua. Kemudian masukkan mie ke dalam wadah yang besar, lalu kita gunting kecil-kecil supaya lebih mudah untuk dicampurkannya nanti. Nah, kalau mie-nya sudah selesai dipotong kecil-kecil seperti ini, kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi, masukkan juga wortel yang sudah diparut, masukkan juga sosis dan tambahkan 1 butir telur ayam, lalu masukkan juga bumbu mie instannya. Seperempat sendok makan masako ayam, seperempat sendok makan lada bubuk, seperempat sendok makan garam, 12 sendok makan tepung terigu, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, karena adonannya terlalu padat, jadi saya tambahkan 100 ml air, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan cetakan kue putu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian siapkan secukupnya minyak goreng, lalu kita oleskan pada cetakan secara menyeluruh supaya nanti hasilnya tidak lengket ya teman-teman. Dan langsung saja kita isikan adonan mie-nya. Lalu adonannya kita tekan-tekan dan ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian kita hentakkan supaya di dalamnya tidak berongga. Kemudian kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusannya terlebih dahulu. Kukus kurang lebih selama 20 menitan. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kemudian langsung saja kita angkat. Lalu kita tunggu sampai dingin. Nah, setelah dingin langsung saja kita keluarkan dari cetakan. Nah, kalau sudah dingin mudah banget ya untuk dikeluarkan. Nah, ini dia adonannya sudah selesai dikukus semua. Untuk satu resepnya menghasilkan 21 piece. Kemudian kita membuat bahan pencelup, masukkan 6 sendok makan tepung terigu, seperempat sendok makan masako ayam atau sapi, tambahkan secukupnya air, kita tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya kental seperti ini ya. Langkah selanjutnya, celupkan donat mie ke dalam larutan terigu. Nah, kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai semua bagiannya tertutup rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini donat mie-nya sudah selesai. Dan donat mie ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang.
Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Dan ini dia donat mie-nya sudah matang semua. Kemudian kita masukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, lebih menarik lagi ya teman-teman. Dan supaya lebih nikmat lagi, kita bisa tambahkan saus sambal dan mayones di atasnya. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis ya teman-teman. Dan langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih dan sangat crispy. Dijamin anak-anak pasti suka. Cocok banget buat ide jualan, dijamin laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.